Pemirsa, banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Belum stabilnya cuaca dan banjir menjadi ancaman baru bagi warga ibu kota yang masih berjibaku melawan COVID-19. Bagaimana persiapan warga menghadapi musim hujan dan ancaman banjir di tengah pandemi saat ini? Inilah kabar siang di lokasi hari ini, waspada banjir saat pandemi. Pemirsa, Anda menyaksikan kabar siang di lokasi bersama saya Maria Gerarda, dan kali ini kita akan membahas mengenai bencana banjir yang kembali melanda Jakarta karena dengan lokasi yang mungkin permukiman padat penduduk dan juga berdekatan dengan perairan atau kali di Jakarta. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai bagaimana bencana banjir yang terjadi padahal di tengah pandemi seperti ini. Tentunya apakah ada keresahan warga seperti apa? Kali ini kita akan berbincang-bincang saat ini dengan warga. Halo Pak, selamat siang. Ya, selamat siang kembali. Pak, ini sebagai warga tentunya mungkin boleh sampaikan keresahannya atau kekhawatirannya Pak di tengah pandemi ini kemudian terjadi bencana banjir yang kembali melanda. Mungkin yang paling parah kemarin di awal tahun ya Pak, kemudian mungkin di pertengahan tahun menjelang akhir tahun ini akan mungkin kembali terjadi banjir lagi, gimana Pak? Ya, mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi yang seperti yang tahun lalu ya. Kalau tahun lalu itu di sini kita berenang, terus terang aja berenang kita. Ya, memang kalau memang pandemi belum selesai juga, tetap protokol kesehatan kami dengung-dengungkan. Sesuai dengan pihak kelurahan menginfus kepada kami, ayo kita gerakan masyarakat menggunakan masker. Karena masker itu yang paling utama adalah penularan melalui pembicaraan dan pendekatan dari personil itu sendiri maupun warga masyarakat sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak sudah menjadi petugas juga, relawan juga di tengah masyarakat. Dan pemirsa, kita juga ingin tahu seperti apa sih antisipasi banjir di tengah pandemi ini dari pihak kelurahan. Sudah bersama saya di sini, lagi main banjir-banjiran, mungkin boleh ke sini dulu Mas. Dengan Mas Saya Danang. Mas Danang sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Kembangan Utara. Mas, kalau tadi kita sudah dengar dari warga, tentunya sesama warga juga saling menghimbau supaya terus menggunakan masker, tentunya di tempat pengungsian. Betul. Seperti apa Pak antisipasi dari pihak kelurahan concernnya terhadap warga di tengah banjir? Yang sebenarnya kita tidak mau yang namanya musibah seperti ini. Akhirnya kita bekerja sama bersama Ketua RT, Ketua RW-nya, bersama LMK-nya, menerapkan pengungsi tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Ya, dalam hal ini dibagi-bagi lah jarak ya, sesuai dengan pernyataan dari Pak Dul Rohim, dipakai masker. Kita membagikan masker juga kepada para pengungsi sekitar 100 buah masker seperti itu. Pak, kalau tadi kita sempat nengok sedikit ke musola tempat pengungsian, itu kan cuma satu tempat Pak. Sedangkan kalau nanti memang banjirnya mungkin cukup tinggi, amit-amit ya Pak. Tapi kemudian tempat pengungsian ini akan penuh, adakah kemudian disiapkan satu pengungsian lagi atau beberapa pengungsian supaya tetap bisa menjaga jarak dan protokol kesehatan bisa diterapkan sungguh-sungguh? Ya, apa yang sudah diperintahkan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta bahwa apabila ada musibah banjir, kami akan berkolaborasi bersama berbagai stakeholder, seperti halnya tempat umum RPTRA itu kita gunakan sebagai tempat pengungsian, dan pastinya kantor kelurahan kami siap 24 jam untuk pengungsi-pengungsi yang dilanda musibah banjir seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Danang atas informasi dan waktunya bersama dengan Kabar Siang di lokasi. Dan pemirsa, ini tentunya bisa menjadi himbauan dan concern juga bagi Anda pemirsa, khususnya mungkin warga Jakarta yang mengalami banjir di daerahnya, di tempat tinggal Anda. Kemudian ini bisa menjadi concern Anda bahwa meskipun nanti Anda mengungsi ataukah kemudian melakukan pembersihan rumah pasca banjir di rumah Anda, tetaplah menjaga kebersihan Anda, khususnya adalah menjaga diri Anda dari penularan COVID-19. Dan sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Kabar Siang di lokasi, karena kita akan bertemu dengan pakar kesehatan dan membahas mengenai seperti apa antisipasi dan pencegahan diri dengan tubuh kita supaya untuk menjaga kesehatan. Tetaplah di Kabar Siang di lokasi sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Siang di lokasi bersama saya Maria Gerarda, dan kita masih akan membahas mengenai bencana banjir yang kembali melanda di Jakarta, dan ini tentunya terjadi masih di tengah pandemi. Tentunya kita ingin tahu seperti apa caranya supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan, dan terutama untuk kawasan-kawasan yang
terendam banjir. Kita ketahui ada puluhan kawasan di Jakarta. Saya sudah bersama dengan seorang praktisi dan pakar kesehatan, motivator kesehatan, Dr. Hendrawan Nadesul. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Dokter, ini kita tentunya ingin mengetahui seperti apa asupan-asupan yang baik yang bisa tentunya menyuplai kesehatan tubuh, menjaga daya tahan tubuh, khususnya masyarakat di tengah banjir ini, Dok. Ya, sebetulnya menu yang terbaik adalah menu yang seimbang. Jadi karbohidrat, protein. Yang utama adalah protein. Protein jangan takut makan telur. Jadi telur itu sebetulnya paling baik karena asam amino esensial itu paling lengkap dalam telur. Orang sering takut makan telur, padahal itu makanan utama. Jadi daya tahan tubuh dibentuk oleh telur. Jadi telur utama. Yang lainnya tentu buah dan sayur. Kalau ditanyakan vitamin suplemen apa, ya vitamin C. Vitamin C ada 2. Yang zaman dulu kita tahu adalah yang asam. Jadi asam itu yang 1000 mili. Jadi tadi asupan untuk makanan ada telur yang paling penting setiap hari setidaknya 1 mungkin ya, Dok? Sekurangnya 1. Kurangnya 1. Ya. Kemudian ada macam-macam protein yang lain, sayur dan buah. Ya. Kemudian apalagi kira-kira untuk menghadapi cuaca yang juga berubah-ubah nih, Dok. Kadang panas, kadang dingin, kadang hujan, tiba-tiba banjir gitu. Ya. Jadi sebetulnya prinsipnya adalah menghangatkan tubuh apapun keadaannya. Dalam keadaan perubahan cuaca itu orang mudah quote and quote masuk angin. Sebenarnya masuk angin itu catch cold. Orang terpapar hawa dingin. Hawa dingin bisa dari udara, bisa dari air. Nah, waktu banjir itu juga catch cold. Artinya orang gampang flu. Kena dingin, orang barat bilang kena dingin, terpapar dingin. Nah, supaya itu dihangatkan, melawan itu dihangatkan. Minum yang hangat, makan yang hangat, segala yang hangat. Ya, jenis makanan hangat antara lain jahe. Dan kita tahu wedang jahe itu makanan tradisional yang sebetulnya bagus. Di balik kehangatan itu dia ada beberapa khasiat pada jahe. Kemudian mungkin ada himbauannya dan juga tips and trick buat masyarakat supaya tetap bisa fit. Tidak hanya tadi dari asupan-asupan gizi yang baik tadi, mungkin ada asupan-asupan yang lain, Dok? Iya, sebetulnya kalau banjir itu kita terancam penyakit loh. Itu yang harus diwaspadai. Tidak hanya virus corona ya? Oh, tidak. Corona tidak secara langsung. Corona itu secara tidak langsung tubuh itu lemah kalau banjir, kalau kedinginan. Jadi kita lebih rentan. Tapi yang umum kalau terjadi banjir, satu penyakit kulit pasti itu. Kedua penyakit diare. Diare itu bisa macam-macam sebabnya. Antara lain ya karena kuman, bakteri, virus yang ada di air. Kan air masuk ke dalam rumah. Yang satu yang mungkin sering lupa, leptospirosis. Itu dari tikus, dari kencingnya tikus. Jadi kalau banjir, tikus kan masuk ke rumah. Nah, kencingnya itu yang membawa virus leptospira. Baik, terima kasih banyak, Dok, atas informasinya. Semoga bisa aplikatif juga ini buat masyarakat. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih. Dan tetaplah di Kabar Siang pemirsa, berita menarik lainnya masih akan hadir sesaat lagi.